Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya mencoba menanggapi pernyataan dari Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Basori yang mengomentari pernyataan dari Gus Baha. Ini cuplikan videonya. Silahkan dilihat. Kabeh dunya wae pangeran. Asiyah iku bojone Firaun, dipakani mbek donya haram. Musa cilik ya di rumah Firaun dipakani mbek dhuwit haram. Tapi wong donya wae pangeran darani halal ya halal. Jangan ada yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam memakan uang yang haram, karena ini termasuk pelecehan kepada Nabi Musa alaihissalam. Oke, itu tadi cuplikan videonya. Kalau kita perhatikan cuplikan videonya, di akhir pernyataannya Gus Baha, beliau mengatakan, alam semesta ini miliknya Allah. Kalau Allah mengatakan halal, ya halal. Yang saya tangkap dari pernyataannya Gus Baha tadi itu, yang saya tangkap dari ceramahnya atau dari pengajiannya Gus Baha mencari kata-kata yang sekiranya mudah dipahami oleh pendengar, oleh jamaahnya. Di sini jamaahnya bukan jamaah YouTube, tapi jamaah pengajian. Oleh sebab itu, sekiranya kita ngecek tempat pengajiannya, tempat pengajian dari Gus Baha. Kalian bisa datang, kita bisa datang ke Bidukan, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Nah, kayaknya pada saat ini pengajian di Jogja sudah ditiadakan, di Pleret tadi itu sudah ditiadakan. Namun kita bisa bertanya kepada Pak Rumanto, Pak Ruhin, Pak Mustafa, bagaimana sih keadaan di sana? Siapa saja sih jamaah-jamaah yang mendengarkan pengajian tafsir Jalalain di sana? Apakah semuanya para santri? Jadi kita perlu tahu siapa sih pendengarnya. Oke, kalau pendengarnya itu seperti Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Basori, yang sekiranya orang-orang santri, ustadz, beliau akan menggunakan bahasa-bahasa yang high kualitas, high quality kan bahasanya. Bisa dipahami oleh mereka-mereka yang nyantri, yang nyantrinya sekiranya lama, paham agama. Tapi yang ada di Bantul, apakah mereka semuanya nyantri? Kan tidak. Mereka orang-orang awam dalam hal agama. Banyak orang-orang awam dalam hal agama. Memang ada santrinya, tetapi banyak juga orang-orang yang awam dalam agama, pekerja, terus ya pekerja-pekerja bukan santri istilahnya. Itu poin yang pertama. Selanjutnya coba dengarkan cuplikan dari pengajiannya Gus Baha ini. Mulane agama wis pokoke kabeh pangeran iki sampe rasa protes. Saya Indonesia dari para ke Amerika disumbang Amerika macam-macam wis menengah wis kabeh dunyane pangeran wis kok repot. Nabi Musa itu di rumah Firaun, Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mulane kiai-kiai sing sok zuhud iku mbok belajar. Paham ya? Nabi Musa sing rumah sinten? Firaun. Boten tiyang NU, di rawang Muhammadiyah. Nabi Muhammad sing rumah sinten? Pula hak sampean melok blas sumuron lu pula hak sing ngirimi candalem nggih pula sumerdekakno suwe balas Islamiyah nggih sinten tapi pangeran ra perlu ngrasa utang jasa dosane pangeran apa donyane pangeran kabeh wis ngoten pangeran ngersakno dunya mulane ngendikane Sarah Bukhari Irsyadus Sari Allah itu gawe tontonan ben wong sadar nak biadil mulku kabeh kersane Allah termasuk hidayat ya kersane Allah. Umpama tanggane wong dolim dadekno fasik, Asiyah luwih fasik. Asiyah iku bojone Firaun, tapi dadi wali. Padahal bedino dikeloni Firaun, akrab Firaun. Tapi Asiyah kekasih
pengira. Iya betul. Wamar ya seperti wamro'ata Fir'aun. Ya lucu tuh, bojone Fir'aun tapi kekasih sinten? Pengiran. Wong munafik kanca akrabe Kanjeng Nabi, salate makmum Kanjeng Nabi. Ora trimo makmum Mustofa munafik. Wong munafik nak salat makmum. Nak Kanjeng Nabi donga ya muni amin. Tapi tetap gendut. Ya semono pengiran, tapi ora usah mari pengiran. Oke, itu tadi sekilas cuplikan dari pengajian tafsir Jalalain dari Gus Baha. Yang saya tangkap dari isi pengajian tadi, pengajiannya Gus Baha tadi di pengajian tafsir Jalalain tadi, yang saya tangkap Gus Baha itu ingin menunjukkan bahwa kita jangan menganggap orang lain itu jelek. Ya, bisa saja yang kita anggap jelek itu menjadi baik. Terus jangan menganggap orang-orang soleh itu mencari uang menggunakan proposal, meminta ke pemerintah. Di mana dalam pemerintah itu uangnya itu kan dapatnya macam-macam. Bisa dari pajak miras, bisa dari pajak hal-hal yang haram, lokalisasi misal. Nah, itu kan uang-uang didapat dari pajak. Kemudian ada orang soleh ngajukan proposal, dikasih uang itu, uang tadi itu, uang pajak tadi itu dibuat mendirikan pondok. Nah, jangan sampai kita menganggap hal seperti itu jelek, seperti itu buruk, karena itu semuanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada ada pesan untuk kita juga, dan jangan menganggap itu boleh halal. Nah, tentu kita menganggapnya subhat misal. Kita juga harus berhati-hati. Untuk diri kita sendiri kita harus berhati-hati dalam memakan barang-barang tersebut. Tetapi jika ada orang soleh yang melakukan tersebut, mengajukan proposal untuk mencari dana, kita dilarang beranggapan jelek atau dia adalah orang jelek. Itu yang saya kira yang dimaksud Gus Baha itu seperti itu. Jadi saya kira Gus Baha ini, saya beranggapan Gus Baha ini tidak menjelekkan Nabi Muhammad ataupun Nabi Musa. Cuma beliau Gus Baha cuma memberikan contoh, memberikan pemahaman. Tentunya memberikan pemahaman yang mudah dipahami oleh para pendengarnya, oleh para jamaahnya, yang sekiranya sangat mudah sekali. Mungkin ada yang mengkritik Gus Baha, dia adalah orang-orang yang alim, yang sudah lama mondok. Tentu kalau menggunakan kata-kata yang high kualitas, apakah kita sebagai orang awam yang tidak mendalami ilmu di pesantren, apakah sekiranya paham? Memahamkan orang itu tidak mudah loh. Jadi Gus Baha mencari kata-kata bagaimana memahamkan audiens orang-orang awam agar paham, agar tidak mudah menyalahkan orang-orang tertentu, orang-orang yang melakukan proposal misal. Tidak mudah menyalahkan orang-orang yang jelek. Ketika orang yang kumpulannya orang-orang jelek, jangan dijudge, jangan dihukumi orang tersebut jelek. Bisa saja orang tersebut mendapatkan hidayah menjadi orang yang luar biasa, orang yang diangkat derajatnya, orang yang dekat dengan Allah. Kita tidak tahu. Nah, itulah yang mungkin dipahamkan, ingin disampaikan dari Gus Baha. Yang saya omongkan tadi itu merupakan pendapat pribadi saya, ingin menanggapi dari pernyataan Al Mukarram Kiai Haji Lutfi Basori.
Mungkin teman-teman dari penonton bisa menambahkan alasan-alasan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sebelum berakhir, saya ingatkan saya bukanlah ustadz, apalagi kiai. Saya hanyalah konten kreator. Bagi yang suka dengan video saya, jangan lupa klik like dan subscribe. Sekalian di-share ke teman-teman kalian. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.